Pada kesempatan kali ini, saya akan meneruskan yang tentang komoditas tadi. Di video ini kita akan bahas tentang negara tujuan ekspor dari komoditas kita. Jadi setelah kita mengetahui komoditasnya apa, misalkan coconut kayak gitu ya, demand-nya orang luar kan banyak tadi terhadap produk-produk kita. Kemudian kita memutuskan memilih misalkan coconut karena maybe di tempat kita banyak sekali produk kelapanya. Jadi kita milih kelapa. Kemudian selanjutnya adalah kita memilih ya kan negara mana yang negara mana yang sedang mencari produk kita, negara tujuan ekspornya itu kemana, tujuannya itu apa sih. Jadi kita wajib menentukan negara tujuan ekspor itu supaya menemukan hot market di situ. Jadi ketika kita sudah tahu negaranya yang membutuhkan kelapa kita nanti di situ kita bisa menemukan calon-calon buyernya potensial gitu kan. Karena yang membeli kita itu, buyer kita itu berada di negara tersebut gitu loh. Karena buyer tersebut memang sangat membutuhkan komoditas kita dan mereka berada di negara tersebut. Maka dari itu salah satu step awalnya adalah menentukan negara tujuan ekspornya dulu. Baru setelah itu nanti kita ambil buyernya yang ada di negara-negara tersebut, di negara yang bersangkutan. Jadi intinya kita harus mengetahui negara tujuan ekspor tersebut supaya menemukan hot marketnya, jadi tersasar, tersegmen, kemudian menemukan calon buyer yang potensial yang membutuhkan produk kita. Bagaimana cara menentukan hot marketnya? Bagaimana cara menentukan negara tujuan ekspornya? Simak di sini ya, kita akan kerjakan bareng-bareng di sini. Jadi langkah pertama seperti tadi, Anda masuk aja di trademaps.org seperti tadi. Kemudian kamu masuk, kemudian Anda akan diarahkan ke sini. Nanti kemudian di halaman home ini ada searching kayak gini. Ada import sama ekspor karena kita kan mau ekspor. Jadi kita mencari negara-negara yang import. Klik saja yang import ini. Kemudian nanti pilih produk. Kemudian tuliskan produk Anda. Misalkan tadi kelapa, kita mau ekspor kelapa, tapi in English ya. Kita tulis di sini coconut. Kayak gitu ya. Bentar. Oh, sorry. Cek dulu coconut. Nah, ada yang desiccated coconut, ada yang fresh coconut. Ini terserah. Jadi kayak gitu ya. Misalkan atau kopra, misalkan kita ambil desiccated coconut deh ya, yang cepat. Ini contoh aja, nanti kalian bisa cari komoditas kalian yang ada di situ. Kemudian setelah itu kalian pilih yang yearly time series yang kayak gini. Ini trade indicator ya, kurang lebih sama ya, tapi ini untuk lebih ke value-nya, value untuk importnya. Kita langsung di sini aja klik year time series-nya, yearly time series-nya. Kemudian, nah inilah negara-negara yang yang banyak mengekspor saya revisi. Negara-negara ini akan ditampilkan negara-negara yang benar-benar membutuhkan kelapa. Jadi negara importir kelapa. Negara tersebut antara lain United States of America, Netherlands, Germany, Rusia, United Kingdom, dan seterusnya. Kemudian kalau sudah mengetahui kayak gini, kayak gimana? Kita cek dulu deh, apakah benar kita memang target, ini negara kita, negara target market kita. Kita cek misalkan Netherlands, kita klik seperti ini. Nah, kita lihat, kita ada di sini nih eksportirnya. Jadi teman-teman kita sudah mendahului ekspor. Jadi sudah banyak yang ekspor ke Netherlands nomor 2. Misalkan mau balik lagi, di back aja. Kemudian nah, kita sudah mengetahui negara-negaranya. Misalkan ya dicek aja apakah kita memang layak untuk jualan di situ. Kita cek apakah sudah ada yang ekspor di situ. Misalkan kita cek Thailand seperti ini. Nah, negara kita kita negara kedua eksportir terbesar ke Thailand setelah Vietnam. Nah, setelah mengetahui negara-negara tersebut, maka tugas kalian adalah menulis negara-negara yang import komoditas kita tadi. Jadi setelah kita mengetahui negara-negara kayak gini, nah kita tulis dulu. Tulis negara-negara yang import kelapa, import komoditas kita. Ditulis buat apa? Nanti kita akan mencari buyernya ke negara-negara tersebut. Dan juga bisa berguna ketika kita bermain SEO. Oke. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang supplier. Oke, jadi
sebelum kita lanjut ke video supplier, kita review dulu. Jadi kita mengetahui demand-nya, kemudian komoditasnya, kemudian setelah mengetahui komoditasnya, kita tentukan dulu negara yang importir komoditas kita itu tadi. Setelah itu ditulis untuk kepentingan nanti kita mencari bayarnya dan kepentingan SEO. Saya Umar Tandu September, Coach UTS.